Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada hari ini kita bertemu kembali dalam kesehatan dan juga sukacita. Kami menyapa Bapak Ibu, apa kabarnya Bapak Ibu? Kiranya Bapak Ibu serta saudara-saudariku pendengar renungan harian setia harian ini dalam keadaan kesehatan dan sukacita. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 31 ayat 2. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Umat Israel pernah menderita malu ketika mereka memberontak terhadap Asyur pada tahun 703 sebelum Masehi dengan percaya pada bantuan yang dijanjikan oleh Mesir. Tetapi tidak diberikannya sementara peringatan Tuhan agar jangan bersandar pada Mesir itu, tetapi tidak mereka perhatikan. Nanti bisa kita baca Bapak Ibu di Yesaya 30 ayat 1 sampai 3, Yesaya 20 ayat 5 dan Yeremia 2 ayat 36. Mereka juga akan malu waktu mengalami bahwa patung-patung dewa pujian mereka tidak dapat berbuat apa-apa pada hari malapetaka. Jadi kisah ini bangsa Israel mereka juga mendapat malu tak kalah mereka menyeleweng daripada Allah, mereka menyembah patung-patung atau dewa-dewa buatan tangan manusia, dan ternyata patung-patung dan dewa-dewa buatan tangan manusia itu tidak dapat melepaskan mereka dari malapetaka. Nanti kita bisa baca Bapak Ibu di rumah kita masing-masing, Yeremia 3 ayat 24, Yeremia 7 ayat 19, Hosea 9 ayat 10, dan Hosea 10 ayat 6. Jadi Bapak Ibu, kisah ini dicatatkan dan menjadi pengalaman bangsa Israel, dan ini yang melatar belakangi mengapa pemazmur itu dengan sungguh-sungguh menyatakan kepada Tuhan. Dia katakan, padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadi pemazmur telah menyadari hanya daripada Allah saja pertolongan. Hanya bersandar kepada Allah kita tidak akan mendapat malu. Bapak Ibu saudara-saudariku, dengan hal yang sangat meyakinkan, pemazmur menyatakan bahwa karena keadilan Allah, Dia akan membenarkan orang yang hidup terarah kepadanya sehingga ia terluput dari rasa malu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, di dalam kehidupan kita mungkin banyak hal-hal yang membuat kita hampir mau atau dalam keadaan malu oleh karena sampainya capaian-capaian yang boleh kita capai, atau kita terlalu mengandalkan pikiran kita sehingga ketika kita tidak mendapatkan atau tidak apa yang kita pikirkan itu tidak dapat tercapai, padahal kita sudah mengatakannya atau bahkan menyiarkannya kepada setiap orang tetapi tidak juga mendapatnya, membuat kita merasa malu. Bapak Ibu, orang yang bergantung kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Jadi orang-orang yang terus bergantung, berharap, berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukannya. Dan ini nyata-nyata sangat jelas sekali disampaikan oleh pemazmur. Dapat kita baca dalam Mazmur 99 Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang bersandar, yakin dan percaya pada pertolongan Tuhan, dia akan diangkat, dia akan dibantu dan juga diberkati oleh Tuhan.
Firman ini mengingatkan kepada kita supaya tidak bersandar kepada kekuatan dunia, supaya tidak bersandar kepada kekuatan manusia, tetapi senantiasa bersandar percaya kepada Tuhan Allah saja. Karena Dia adalah Allah kita yang hidup, Allah kita yang bekerja, Allah kita yang berkuasa menguasai hati dan pikiran kita. Mari Bapak Ibu, kita serahkan hati dan pikiran kita dan segala rencana kita pada penyertaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya terus kami bersandar kepadamu saja, supaya kami tidak mengandalkan kuasa dunia ini yang kelihatannya memiliki kuasa dan kekuatan. Tetapi ketika Tuhan berkata tidak, kekuatan dan kuasa dunia ini dapat dilemahkan. Oleh karena itu Tuhan kami, biarlah kami terus bersandar, percaya dan menyerahkan hidup kami seutuhnya hanya kepadamu saja. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan kiranya memberkati pemerintah negara ini, Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden, dan semua Tuhan yang boleh terlibat di dalam mensejahterakan bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan kesejahteraan di mana kami tinggal, di mana kami tinggal menjadi kesejahteraan kami. Berikan kemakmuran dan juga perlindungan kepada aparat keamanan, polisi, TNI. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas-tugas mereka dalam mengamankan negara Indonesia ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan jemaat-Mu ini, dan dimanapun mereka dan apa yang mereka lakukan pada hari ini biar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Allah Bapa kami, Engkaulah persandaran kami, Engkaulah yang menjadi gantungan kami, biar kami hidup berserah seutuhnya hanya padamu saja. Terima kasih ya Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.